Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good people. I wish your condition and situation well good and great. God bless you all. We are from Ed Group and we want to present our discussion and let's talk about materialitas and risiko audit. But before we continue our discussion, I'm going to tell you the members of this group. Firstly, I'm Denita Sasabila Gunalan and my partner is Rahmawati. And we are from Accounting Syariah 50. Well, check this out. Pengertian materialitas. Financial Accounting Standard Board, or we called FASB, mendefinisikan materialitas sebagai besarnya suatu penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Oleh karena itu, mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan suatu usaha dan informasi yang diperlukan oleh mereka yang mengandalkan pada laporan keuangan yang telah diaudit. Apa sih pentingnya konsep materialitas dalam audit atas laporan keuangan? Dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan kepada klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat, karena auditor yang bersangkutan tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi. Oleh karena itu, dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan or assurance sebagai yang pertama, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Yang kedua, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Ketiga, auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi dalam hal terhadap perkecualian bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan ketidakberesan. Menetapkan pertimbangan awal materialitas. Beberapa faktor akan mempengaruhi pertimbangan pendahuluan auditor tentang materialitas untuk seperangkat laporan keuangan tertentu. Yang pertama, materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut. Kedua, dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas. Ketiga, faktor-faktor kualitatif yang juga mempengaruhi materialitas. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pertimbangan awal materialitas pada setiap tingkat sebagai berikut. Yang pertama adalah materialitas pada tingkat laporan keuangan dan yang kedua materialitas pada tingkat saldo akun. Pengertian risiko audit. Menurut SA Seksi 312 mengenai risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit, risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Hi guys, I'm Rahmawati. I will continue to explain the material. Okay, check it out. Risiko audit pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Jadi risiko audit seperti materialitas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, risiko audit keseluruhan or overall audit risk. Pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali harus menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan, yang merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Padahal kenyataannya laporan keuangan tersebut berisi salah saji material. Baik, yang kedua adalah risiko audit individual.
Karena audit mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual, risiko audit keseluruhan harus dialokasikan kepada akun-akun yang berkaitan. Risiko audit individual perlu ditentukan untuk setiap akun karena akun tertentu seringkali sangat penting karena besar saldonya atau frekuensi transaksi perubahan. Lanjut kita ke model risiko audit. Jadi di sini ada semacam seperti rumus. Nah, rumusnya itu PDR sama dengan AAR berbanding dengan IR kali CR. Nah, PDR itu apa sih? PDR itu adalah Plan Detection Risk, yang artinya risiko penemuan yang direncanakan. Kemudian ada AAR, yaitu Acceptable Audit Risk, yang artinya risiko audit yang dapat diterima. Di situ juga ada IR yang artinya Inherent Risk atau risiko bawaan, dan CR yaitu Control Risk yang artinya risiko pengendalian. Bisa dilihat dari rumus itu. Jadi PDR itu risiko deteksi yang direncanakan dan AAR risiko audit yang dapat diterima itu sebanding. Misal kita ambil satu contoh. Jika inherent risk perusahaan tinggi, lalu control risk-nya juga tinggi. Artinya, risiko untuk gagalnya juga akan semakin tinggi. Karena risiko IR dan CR tersebut besar, maka auditor tentu saja akan menetapkan AAR dan PDR rendah. Jadi, AAR atau PDR itu bayangkan saja sebagai nilai minimum atau untuk lulus. Sehingga untuk dapat menutup risiko gagal yang tinggi tersebut, IR dan CR diperlukan bukti yang besar dan reliable. Lanjut, ada risiko audit untuk segmen. Yang pertama ada risiko pengendalian atau CR dan risiko bawaan atau IR diterapkan secara spesifik untuk tiap siklus akun dan tujuan audit sehingga cenderung berbeda. Risiko pengendalian berbeda untuk tiap akun tergantung efektivitas pengendaliannya. Yang kedua ada AAR diterapkan auditor untuk keseluruhan audit, konstan untuk tiap siklus dan akun utama. Yang ketiga ada CR dan IR bervariasi sehingga risiko penemuan dan bahan bukti audit yang diperlukan juga bervariasi tergantung situasi secara spesifik. Dan yang terakhir yaitu ada menghubungkan salah saji yang dapat ditoleransi dan risiko dengan tujuan audit yang berhubungan dengan saldo. IR dan CR ditetapkan untuk setiap tujuan audit, tetapi tidak lazim untuk mengalokasikan materialitas pada tujuan audit karena lebih sulit. Baik, di slide selanjutnya ada hubungan materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tidak materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Kemudian yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari tiga cara berikut. Yang pertama ada menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Dan yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Jadi dari ketiga cara itu, auditor memilih salah satu cara. Baik, ini adalah sumber dari materi yang kita dapatkan, baik makalah maupun PPT, bisa dilihat. Ya, selanjutnya kita ucapkan terima kasih
dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Well, that's all the materials of discussion. Hope you get enjoying and understanding. Obviously, I apologize if there are any mistaken of these materials. Keep calm, keep healthy, and keep strong. God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.